Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Semoga semua anak bangsa dikaruniai sehat, sejahtera, bahagia, jiwa dan raga. Kembali kita ke monolog sederhana untuk berupaya kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Karena hanya dengan cara demikian maka kita bisa sebagai anak bangsa, bagian dari anak bangsa dunia, saling menghormati, menista sungguh sikap dan perilaku yang tak terpuji. Kita masih berbicara tentang politik, dan kali ini kita mengambil tema besar terdiri dari 7 syabdana, yakni adalah hikmatokrasi tak berkoalisi bagian pertama. Mengapa kita beri tema hikmatokrasi tak berkoalisi? Kita lihat sejarah peradaban mulia yang dirintis oleh para nabi, oleh para sesepuh, oleh tokoh-tokoh terbaik yang ada di bumi dan yang ada di Nusantara Indonesia yang kita cintai. Marilah kita simak sejenak syabdana yang ke-16.008. Hikmatokrasi tak berkoalisi bagian pertama. Kitab suci umat manusia tak mengenal koalisi. Saat merumuskan dasar negara tak ada koalisi. Teks proklamasi Indonesia Merdeka tidak ada koalisi. Soekarno Muhammad Hatta dipilih tak berdasar koalisi. Sungguh benar-benar koalisi tak ada di bumi, tak ditemukan berasal dari Indonesia, bumi pertiwi. Jika ada koalisi partai politik, berarti lalai. Selakat Hadiningrat, Kota Malang, 26 Juli 2022. Bukan isapan jempol ketika dikatakan kitab-kitab suci umat manusia tak mengenal koalisi. Karena bagi umat Islam, mohon maaf, berarti bagi umat lain juga silahkan memahami dengan hati nurani apakah ada koalisi di dalam kitab suci. Koalisi secara sederhana adalah syahwat besar di antara partai-partai untuk mendulang suara, memayoritaskan suara di parlemen atau lembaga legislatif. Sekaligus juga mendulang suara dengan cara memobilisasi, bahkan mengkooptasi rakyat, terutama rakyat yang buta politik, untuk dimobilisasi mendukung pola kerjasama partai yang bernama koalisi. Lagi-lagi koalisi jelas diwarnai, atau lebih tepatnya warna dasarnya
hakikat dasarnya adalah untuk meraih kekuasaan semata. Koalisi tidak dikenal di dalam kitab suci. Mengapa? Al-Quran hadir, diturunkan oleh Allah, tidak untuk menghapus Taurat, Zabur, dan Injil. Lebih dari itu, tidak untuk menghapus kearifan-kearifan lokal yang tidak mensekutukan Allah. Tidak dihapus. Peradaban anak manusia dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, agar manusia yang berbeda menyatu, bekerja sama untuk sikap perilaku karya yang mulia. Bukan didasarkan kerjasamanya itu untuk meraih tahta semata. Dengan demikian, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, kehidupan beliau, visi dan misi beliau adalah saling melengkapi. Visi dasarnya adalah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ucapan untuk mengingat yang terbaik, yang terpuji, yang termulia, yang tertinggi, yang teristimewa adalah la ilaha illallah. Kemudian misi yang tertinggi adalah membangun akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Insyaallah rawahu atau riwayat Muslim. Seluruh nabi itu hadir karena Rasulullah SAW bersabda untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, akhlak atau budi pekerti itu sudah disematkan di kolbu masing-masing manusia. Hanya begitu ada di pentas atau panggung sandiwara dunia, butuh agama untuk membimbing agar tetap fitri dalam perbuatan, sikap, karya yang mulia. Pemirsa, saat merumuskan dasar negara tidak ada koalisi. Masing-masing tokoh nasional, masing-masing tokoh rohaniawan atau ulama bekerja sama, tidak menciptakan satu koalisi di dalam persidangan. Meskipun dibentuk panitia 8 dan panitia 9 untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi mereka yang 8, mereka yang 9, mereka yang 60 lebih ketika bergabung dalam BPUPK, mereka tidak berkoalisi. Tetapi bagaimana menyerap aspirasi dan beliau-beliau pendiri Republik Indonesia itu mewakili rakyat dengan sepenuh hati. Karena itu teks proklamasi Indonesia Merdeka tidak ada juga koalisi. Sebelum teks, Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih juga tidak berdasar koalisi. Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara seluruh anak bangsa. Jika harus ulama atau rohaniawan, sangat banyak ketika itu untuk dipilihnya. Jika harus koalisi, maka nyaris bisa dipastikan umat Islam akan menjadi pemenangnya. Jika harus menggunakan voting semata-mata, one man, one vote, satu orang satu suara, maka nyaris pasti syariat Islam yang diberlakukannya. Tetapi tidak demikian. 7 kata di dalam
sila pertama Pancasila dihapuskan atas usulan satu orang, didukung beberapa orang dari Indonesia Timur, pendiri republik ini. Umat Islam yang terbanyak, yang mayoritas, tidak berbicara mayoritas tokoh-tokohnya. Dan saudara kita yang non-muslim tidak berbicara tertindas karena minoritasnya. Tidak demikian. Tetapi seluruhnya lebur menjadi satu, terintegrasi dengan begitu istimewa, sempurna dan terpuji ketika merumuskan dasar negara tanpa koalisi. Semua menjadi anak bangsa Indonesia, semua menjadi tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mewakili amanah penderitaan rakyat, yang mewakili aspirasi rakyat dengan paripurna. Kita sebut paripurna karena hasilnya Pancasila tidak sekedar mampu mempersatukan suku bangsa yang lebih dari 300-400 atau bahasa yang lebih dari 700, kepulauan yang lebih dari 13 atau 17 ribu, dan seterusnya. Mohon maaf jika ada yang salah dikoreksi. Nah, Soekarno dan Hatta bukan mewakili tokoh muslim, meskipun beliau berdua muslim, mukmin, tetapi beliau adalah mewakili suara anak bangsa. Sungguh benar-benar koalisi tidak ditemukan di bumi mulai dari zaman Nabi. Tidak ditemukan di bumi pertiwi mulai dari Indonesia berdiri. Karena itu, jika ada koalisi partai politik, maka berarti lalai. Jika lalai, cepat kembali. Kata Profesor Ronald Kasali, sang penggagas Cings dalam bukunya, kemudian ditangkap TVRI, Rumah Perubahan. Jika Anda sudah melangkah, ini kami modifikasi. Jika Anda sudah melangkah 1000 langkah, 1.000.000 langkah, 1.000.000.000 langkah, dan Anda merasa salah, cepat kembali kepada kebenaran Tuhanmu. Cepat kembalilah kepada hikmah. Karena itu, bukan sekedar klaim dari kami. Kami membangun teori hikmatokrasi. Tidak sekedar menolak demokrasi. Kami berucap terima kasih kepada Sokrates, kepada Plato, dan pemikir-pemikir hebat yang lainnya, termasuk tokoh-tokoh bangsa ini. Soekarno, Hatta, Soeharto, Adam Malik, dan yang lainnya. Namun, ridhoi kami menawarkan, mari kembali pada pendirian Republik Indonesia. Semangat inilah yang harus kita reformasi. Bahwa sekali lagi seluruh rakyat, dari jelata sampai rakyat yang mewakili berdirinya Republik Indonesia yang bernama tokoh nasional dan tokoh rohaniawan atau religius, semua dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia kembali kepada hikmatokrasi adalah keniscayaan. Semoga seluruh pemimpin negeri ini yang sudah dipanggil Allah diampuni segala khilaf dan dosanya, yang sekarang masih memimpin dilindungi oleh Allah, sehat, bermartabat,
jujur, adil, amanah, bijaksana. Dan kita semua dapat menikmati sekeping sorga yang bernama Indonesia di bawah dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila, sistem pemerintahan hikmatokrasi berdasar Pancasila. Tuhan memberkati kita semua. Barakallah. Terima kasih.